Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Desa Gunung Tiga, Sahdan, mendatangi kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batang Harinuban guna menuntut kejelasan aset organisasi. Saya kesini mau nanya sama Pak Penyuluh Pak Muri, mau nanya masalah bantuan-bantuan dan juga aset yang lama yang udah sama ketua yang lama. Bahkan saya udah 3 kali nanya aset itu, disuruh masyarakat bahwa Pak Besi itu nggak mau ngasih. Aset-aset bantuan yang sudah lewat, Pak ya? Yang udah lewat, bahkan dari Babinsa yang untuk Gunung Tiga pernah datang juga ke rumah, mana asetnya Pak Sadan, belum saya ambil, suruh minta, saya udah datangin nggak bisa dikasih juga. Jadi aset yang bantuan dari pemerintahan, Pak ya? Iya, kayak contoh? saya selitingan dengaran saya, kan saya kan baru. Nah, ada traktor lah, kata ada orang, ada mesin lah. Ada dana puapnya. Iya, ada dana puap, cuman saya nggak tahu, Pak Mesti nggak pernah lapor sama saya. Saya nanya, dia ngomong kalau ada orang yang mau nanya ke saya, nanya barang itu suruh dia ke rumah saya. Untuk dana puap itu sudah berkembang keberapanya, Bapak juga tidak diberitahukan? Nggak pernah diberitahu. Jadi begitu Bapak menjabat sebagai Ketua Gapoktan yang baru sebelumnya, si Pak Mesti ini setelah Bapak menjabat sebagai Ketua Gapoktan ini tidak diserahkan aset-aset kepada Bapak? Tidak diserahkan. Bahkan Seluruh saya semua. udah berulang-ulang ke sana minta saya balik, dia nggak mau ngasih. Kalau terus saya lihat, saudara kan ngelapor sama saya, yang turun tuh banyak betul. Ada traktor, ada mesin padi, banyak betul. Ada eder yang dorong itu ya, ada mesin air, banyak betul. Ada bibit-bibit cabai, cuma orang tuh nggak pernah lapor saya. Oh, jadi Bapak tidak mengetahui beberapa bantuan yang diturunkan? Iya, tidak pernah mengetahui. Cuma udah lihat aja, oh di situ ada turun, udah ada turun kayak itu aja. Sahdan mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak koordinator LUH atau BPP setempat. Namun hingga kini serah terima aset dari pengurus lama belum juga terrealisasi. Terima kasih ini diberi kesempatan untuk namanya. Ya kalau itu untuk komunikasi itu monggo seperti kata Pak Sadan tadi, kayak arahan tadi Pak Koordinator, untuk intent pertemuan rutinan monggo digerakkan kembali untuk menyampaikan informasi kita tidak putus di perjalanan, kita tidak ada miskomunikasi. Nah, kalau untuk masalah aset Gapoktan seperti yang dikatakan Pak Sadan tadi sudah berulang kali untuk di over alihan, bahkan kami dari BPP juga sudah menyarankan ya nanti kami akan berusaha kembali untuk menindaklanjuti agar segera dipercepat nanti itu mungkin itu. Nah, untuk aturannya sendiri Pak Muri, contoh nih Gapoktan ini bila mana beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Gapoktan, apakah wajib aset-aset itu diberikan kepada Gapoktan yang baru? Ya harusnya setelah ada reorganisasi, pelimpahan aset harus ikutan. Jadi setelah organisasi berjalan, pelimpahan aset harusnya segera diikuti. Diberikan ke Gapoktan yang baru? Ya, wajib ke ya? pengurus yang baru. Wajib? Iya, sebagai pertanggungjawaban untuk tindak lanjut pergerakan aset tersebut. Nah, dan bila aset itu tidak diberikan, ya karena ini ada unsur katanya Gapoktan yang lama ini agak sedikit menantang katanya kan, dengan memberikan aset-aset itu kepada Gapoktan yang baru. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Mungkin ya, apakah itu menyalahi aturan atau bagaimana? Kalau sebenarnya mungkin ya kalau menyalahi aturannya mungkin kita harus lebih ada pendekatan lah biar nggak ada komunikasi yang bersinggungan. Alangkah baiknya emang harus segera dilimpahkan ke pengurusan yang. Pihak penyuluh berjanji akan segera memediasi kedua belah pihak guna memastikan aset petani dikelola secara transparan dan sesuai regulasi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Media Gemadika melaporkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Gemadika.